Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa untuk kita merenungkan firman-Nya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Satu minggu Tuhan pelihara kami dengan kekuatan-Mu yang dahsyat sempurna. Kami dimampukan Tuhan melewati hari-hari kami melayani Tuhan, mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk setiap kami. Terima kasih banyak. Bahkan kami diizinkan menikmati hari Minggu ini, hari istirahat di mana kami akan beribadah kepada-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami dengan firman-Mu hari ini. Segarkanlah kami, pimpinlah dan bimbinglah kami. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu. Bersama Bapak, Ibu, dan Saudara kami akan merenungkan firman Tuhan, agar hati kami, pikiran kami fokus terarahnya kepada Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Mari kita bersama-sama memperhatikan dan merenungkan bagian firman Tuhan ini untuk kita bersama-sama belajar memperhatikan seruan dan panggilan Tuhan. Seruan dan panggilan Tuhan untuk setiap umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seruan umat Allah, seruan Tuhan untuk umatnya di pasal yang ke-55 ini adalah seruan agar umatnya turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Memperhatikan karya penyelamatan yang Tuhan berikan bagi umatnya. Saat umat itu ada dalam kegagalan, saat umat itu dalam kehancuran, ada kasih Tuhan, dan dalam kasih-Nya Dia menyerukan agar umatnya datang mencari Tuhan. Apa saja seruan Tuhan bagi umatnya? Seruan untuk datang kepadanya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana umat itu diundang oleh Tuhan untuk di dalam kedahagaannya, dalam kehausannya, jiwa yang haus itu mereka datang kepada Allah. Dalam bagian ini kita memperhatikan seruan Tuhan agar umat Allah mencari Tuhan. Mencari Tuhan ini menunjukkan sebuah usaha, sebuah kegiatan aktif yang harus dilakukan oleh umat Allah. Kenapa? Karena memang pada saat itu, dalam kedahagaannya, dalam kehausan jiwanya, yang dilakukan oleh umat Tuhan saat itu adalah mereka mencoba membelanjakan uangnya dengan hal-hal yang bisa memuaskan hidup mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dengan uangnya, dengan hasil jerih lelahnya, mereka mencoba mencari apa yang bisa menjadi jawaban hidup mereka, dan mereka tidak mendapatkannya. Hasil jerih lelahnya itu dibelanjakan dan itu tidak memuaskan mereka, tidak mengenyangkan mereka. Bukan tidak masalah mengenyangkan masalah perut ya, tapi masalah hidup mereka. Mengapa kamu membelanjakan uangmu dengan yang bukan roti hidup? Roti yang sesungguhnya, mereka hanya membelanjakan uangnya untuk mencari jawaban, memuaskan diri mereka, keinginan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka tidak memahami hal yang terpenting, yaitu Yesus Kristus, Mesias, yang memberikan jawaban dalam hidup mereka. Maka Tuhan kembali menekankan, ayo datang kepadaku kamu yang haus, kamu akan dapat semuanya tanpa bayaran, tanpa kamu harus beli. Karena memang itu adalah anugerah kasih karunia. Dan Tuhan menegaskan kembali, dan karena itu carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini hari Minggu. Masih adakah di antara kita yang terus berjuang dalam hidup ini menumpuk harta sebanyak-banyaknya? Mencoba mencari sesuatu, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar kita bisa memiliki sesuatu yang kita inginkan, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tuhan katakan itu sia-sia. Hasil jerih lelahmu tidak akan memuaskanmu. Maka carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Ada orang berkata, gereja itu tiap minggu ada kok. Gereja tuh gak akan bergeser. Rezeki bisa bergeser, rezeki bisa hilang, gitu katanya ya. Sampai makanya hari Minggu pun rela untuk tidak pergi ke gereja. Gak perlu cari Tuhan. Tuhan itu ada kok. Betul. Tapi bagaimana istilah kata mencari Tuhan? Bukan karena Tuhan itu tidak ditemukan, bukan. Tapi karena tidak ada kesediaan untuk datang
kesediaan untuk mendatangi Tuhan gitu. Tuhan ada selalu, tapi kita nggak pernah punya waktu untuk ngobrol, nggak pernah punya waktu untuk sharing dan mengistirahatkan tubuh kita, mengistirahatkan pikiran kita dan hati kita, dan kita intimasi dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena ada masanya Tuhan berdiam dan tidak mau berbicara dengan kita. Bukan berarti Tuhan tidak ada, bukan. Tapi perkenanan Tuhan itu lewat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, berserulah kepadanya. Maka perhatikanlah seruan Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk melayani. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk memuliakan namanya. Jangan ambil lagi waktu di dalam gereja untuk main gadget. Jangan datang ke gereja tapi waktu di dalam gereja pun engkau sedang tidak beribadah. Engkau sedang tidak menikmati Tuhan. Engkau sedang tidak menjumpai Tuhan. Di gereja hanya fisikmu datang, tapi jarimu tetap ada pada handphonemu. Bukan memperhatikan firman sabda yang disampaikan, tapi engkau menemukan, engkau mencari. Mungkin ada film-film pendek yang bisa membuatmu tertawa, yang bisa membuatmu menikmati waktu-waktumu duduk istirahat di gereja, yang mungkin ya, kalau gereja di kota rata-rata sudah ada AC-nya, ngadem di situ. Berdosa Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini kita perhatikanlah seruan Tuhan. Seruan untuk apa? Seruan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan Allah adalah dalam bagian ini, seruan Tuhan untuk bertobat. Apa yang dimaksudkan? Bangsa Israel dalam kegagalannya, dalam keterpurukannya, Tuhan datang menghibur mereka. Tuhan memberikan rancangannya untuk menyelamatkan mereka, dan Tuhan katakan, aku hendak menyelamatkan kamu. Yesus Kristus, Mesias yang diurapi Allah itu hadir dan memberikan keselamatan. Cari, temui Tuhan. Lalu apakah sampai di situ saja temui Tuhan, datang pada Tuhan, lalu tetap berbuat dosa? Tidak. Seruan yang kedua adalah seruan bertobat. Seruan untuk meninggalkan jalan fasik. Seruan untuk meninggalkan rancangan-rancangan kejahatan. Kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan mengasihani. Kembali kepada Allah dan Tuhan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu minggu hari-hari hidup kita yang sudah kita lalui, apakah kita sudah lakukan semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan? Sudah kita jalani itu dengan menyenangkan hati Tuhan? Apakah hari-hari dalam hidup kita itu menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Untuk tujuan Tuhan atau untuk tujuan pribadi kita? Tujuan kedagingan kita atau tujuan roh, kemuliaan roh, menyenangkan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, tinggalkan jalan kefasikan. Hidup yang dari untuk diri sendiri, mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang dalam rancangan-rancangan kefasikan, kita tinggalkan untuk mengikuti rancangan-rancangan Tuhan. Carilah Tuhan, tinggalkan kejahatan, dan nikmatilah pemulihan. Tuhan katakan, sebab apa yang sudah kusampaikan, firmanku tidak akan kembali. Kalau aku sudah menyampaikan firmanku, firmanku itu tidak akan kembali. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, ia tidak kembali ke atas. Dia akan mengairi bumi, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada yang menabur, memberikan roti kepada orang yang mau makan. Firmanku tidak akan kembali sia-sia. Aku akan melakukan apa yang ku kehendaki. Sungguh kamu akan berangkat sukacita, dihantar dengan damai, dan kamu akan bergembira. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Siapa yang datang kepada Allah, mencari Allah dengan sungguh, memberikan waktunya, sungguh beribadah kepada Allah. Ini kesempatan untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Datang, duduk, dengar dengan sukacita, terima firman itu, nikmati kehadirat
Tuhan, kehadiran Tuhan, hadirat Allah dalam ibadahmu hari ini. Temukan Tuhan, rasakan Tuhan, nikmati Tuhan, dan komitmenlah untuk meninggalkan segala kefasikan, dan pemulihan akan dinyatakan. Tuhan akan menggantikan semak duri itu dengan pohon sanobar, pohon yang kuat. Pohon kecubung yang rapuh, pendek, kecil akan digantikan dengan pohon murad yang mengeluarkan bau yang harum, yang kuat. Kokoh pohonnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan pemulihan. Tuhan akan memberikan keadaannya, umatnya dipulihkan, dan firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Biarlah ibadah hari ini, pelayanan hari ini, kita lakukan sebagai tindakan kita menikmati Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kita memberikan diri kita untuk diubahkan oleh Allah, sehingga pemulihan dan berkat itu dinyatakan dalam hidup kita. Firman-Nya digenapi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih pertolongan-Mu. Hari ini Engkau menolong kami. Hari ini Engkau berkati kami dengan firman-Mu agar kami menikmati persekutuan dengan Allah. Hari ini kami menemukan dan mengalami Tuhan, mengalami lawatan kuasa Allah, menyelidiki hati kami, memperbaharui hidup kami, sikap kami, sehingga kami berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau memulihkan keadaan kami dengan menggenapi firman-Mu itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.